Maka paparan berikutnya akan ditutup oleh Dr. Saidah yang terakhir tentang revolusi mental. Monggo Dr. Saidah untuk mempersingkat waktu langsung saja disampaikan. Masuk. Masuk kan? Halo, Bu Kholis. Monggo. Monggo. Materi saya apa sudah kelihatan, Bu? Ya. Materi saya sudah kelihatan. Ya, sudah bisa dilihat pembentukan karakter berbasis nilai-nilai revolusi mental. Itu supaya besar. Di slideshow. Oh iya. Slideshow. Sudah ya? Ya, sudah. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi ini, izinkanlah saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dekan, Bapak Dr. Slamet, dan juga Bu Kholis selaku Prodi Akuntansi yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian di Prodi Akuntansi. Dan juga tak lupa kepada Bapak IPK Bayangkara yang telah memberikan kesempatan saya untuk mengelola kelasnya sehingga saya bisa melanjutkan penelitian ini dengan baik karena ada kendala bahwa saya memang harus berubah mitra. Jadi penelitian presentasi saya ini merupakan bagian dari hasil pelaksanaan penelitian dasar unggulan perguruan tinggi yang memperoleh pendanaan dari Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun anggaran 2020 atau tahun terakhir. Judul yang saya berikan di sini adalah pembentukan karakter berbasis nilai-nilai revolusi mental dalam pembelajaran akuntansi. Khususnya yang saya teliti itu adalah dalam pembelajaran akuntansi forensik dan audit investigatif. Agak berbeda dengan narasumber sebelumnya yang menyoroti akuntansi itu dari aspek pengetahuan dan keterampilan. Ini saya menyoroti akuntansi itu dari sisi yang lain, yaitu aspek yang lain, yaitu aspek sikap. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan tentang Kampus Merdeka, sehingga dengan Kampus Merdeka itu nanti interaksi sosial dari mahasiswa itu semakin meluas, bukan hanya di prodi akuntansi, tapi juga antar prodi, bisa antar fakultas, bisa antar universitas. Sehingga menurut saya diperlukanlah penguatan penguatan nilai-nilai sehingga mereka nanti ketika dalam berinteraksi itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian tadi juga dari Prof. Amin, akuntansi di era digital kita perlu ada kompetisi, jadi perlu perjuangan yang kuat. Ini nanti dalam nilai-nilai revolusi mental ini salah satu dari nilai mandiri di mana mahasiswa itu harus bisa bersaing secara sehat, percaya pada kemampuan diri sendiri. Kemudian juga dari tadi Prof. Ratna itu akuntan itu nasional. Kita tahu bahwa akuntan itu adalah profesi yang sangat dipercaya oleh publik sehingga laporan auditor independen itu bisa menjadikan acuan untuk sebuah kebijakan. Oleh karena itu, menurut saya perlulah bagi kita untuk menyiapkan mahasiswa-mahasiswa kita nanti agar menjadi akuntan-akuntan yang berkarakter, mempunyai nilai-nilai yang baik sehingga nilai tersebut bisa menuntun mereka untuk berperilaku sesuai dengan yang diharapkan dari profesi akuntansi, yaitu profesi yang sangat dipercaya publik. Saya akan mulai presentasi ini dengan introduction kenapa saya termotivasi untuk melakukan penelitian ini. Saya menyoroti tentang tingginya korupsi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, kemudian dalam korupsi tersebut ternyata akuntan juga terlibat korupsi. Padahal
akuntan seperti saya jelaskan tadi adalah profesi yang sangat dipercaya, harusnya menjadi garda terdepan untuk mencegah dan mendeteksi adanya korupsi. Tapi ternyata akuntan juga terlibat korupsi, berarti ada yang salah. Ini sedikit data dari ACFE, yaitu Association Certified Fraud Examiner, tentang survei mereka yang ada di dalam laporan Report to the Nation. Kita lihat di sini kasus 2019 berdasarkan hasil survei SCFV itu kasus korupsi itu telah menyebabkan kerugian 3,6 miliar US dollar. Ini tentu besar sekali, tapi dalam kesempatan ini saya tidak akan menganalisis mengenai seberapa besar atau seberapa kerugian yang telah diderita oleh negara, tapi tentu dari sisi yang lain. Jadi ini sangat besar sekali, apalagi ketika kerugian sebesar ini ternyata hanya dinikmati oleh segelintir orang, yaitu pelaku-pelaku fraud. Kemudian itu dari sisi rupiahnya, kemudian dari sisi kasus ternyata juga banyak sekali kasus yang terjadi di dunia. Ini survei ini melibatkan 125 negara. Jadi saya kira korupsi itu menjadikan perhatian baik di tingkat nasional maupun internasional karena telah menyebabkan kerugian yang sedemikian besar. Kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Ini ada data dari KPK mengenai grafik dari fraud yang terjadi di Indonesia. Ini kalau kita lihat di tahun 2019 jumlahnya adalah 120, sehingga rata-rata dalam 1 bulan itu ada terjadi 12 kasus korupsi. Kemudian bagaimana dengan akuntan? Ternyata akuntan terlibat fraud. Ini beberapa kasus fraud yang melibatkan akuntan, sanksi dari media online. Ini yang paling gres, masih hangat, itu adalah kasus Jiwasraya. Lihat judulnya ini, Sri Mulyani bakal hukum akuntan publik yang audit Jiwasraya. Selain Jiwasraya, mengikuti berikutnya adalah kasus Asabri. Ini akuntan publik juga terlibat. Akuntan publik sebut kasus Asabri mirip Jiwasraya. Berarti ternyata fraudster atau pelaku fraud itu ada nomornya gitu ya. Kemudian ini lagi-lagi ada lagi kasus keuangan Garuda, yaitu kasus manipulasi laporan keuangan Garuda. Kemenq bekukan izin akuntan yang audit laporan keuangan Garuda Indonesia. Apa yang salah? Apakah ada yang salah dari sisi kebijakan atau standar? Kita ada kode etik, ada kode etik akuntan profesional. Di dalamnya ada berbagai nilai-nilai yang harus dilakukan atau diinternalisasi oleh para akuntan dan diaktualisasikan di dalam pekerjaannya. Sudah ada kode etik. Sudah ada standar profesional akuntan publik, bagaimana akuntan itu mengaudit secara profesional. Ada standar akuntansi keuangan, bagaimana laporan itu disajikan, itu semua sudah ada standarnya. Ada standar bagaimana mengaudit, ada standar bagaimana menyajikan laporan keuangan, ada standar kode etik. Tetapi kenapa masih akuntan itu ada yang tidak mengikuti standar atau dalam hal ini akuntan terlibat fraud. Salah satu yang saya di sini akan pelajari atau bahas atau analisis itu adalah tentang moral dari akuntan. Ya, ini ada media online yang menyatakan bahwa kasus Jiwasraya menunjukkan krisis moral di Indonesia. Kalau itu melibatkan akuntan, berarti krisis moral akuntan di Indonesia. Kemudian kasus Jiwasraya tergolong pelanggaran moralitas berat. Terakhir di sini akhlak dan moral jadi fokus Triawan Munaf benahi Garuda Indonesia. Jadi
Triawan Munaf adalah Komisaris Utama Garuda Indonesia yang menyadari bahwa yang perlu dibenahi ternyata adalah akhlak dan moral. Oleh karena itu saya memandang bahwa akuntan harus profesional, akuntan harus bisa menang dalam sebuah persaingan, tetapi semuanya itu harus dilandasi dengan nilai-nilai yang baik yang akan menuntun akuntan itu untuk bersikap dan berperilaku seperti akuntan yang diharapkan, yaitu akuntan yang jujur, akuntan yang dipercaya oleh publik. Itu yang harus kita pertahankan, sehingga saya merasa perlu bahwa mental ini harus dibentuk mulai dari pendidikan tinggi. Sebenarnya tidak dari pendidikan tinggi saja, mungkin mulai dari PAUD, tapi karena kita adalah dalam posisi atau status sebagai dosen di pendidikan tinggi, maka saya tentu dalam penelitian ini atau dalam menganalisis itu dalam bidang pendidikan tinggi, sehingga saya merasa perlu bahwa karakter yang merupakan itu adalah akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang dengan yang lain itu harus dibentuk selagi atau semasa atau dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Kenapa saya termotivasi untuk meneliti mengenai pembentukan karakter akuntan yang dimulai dari mahasiswa yang itu dilakukan dalam proses pembelajaran. Jadi seperti ini, membentuk karakter akuntan itu saya kenapa memilih nilai-nilai revolusi mental. Sebenarnya mungkin banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita pilih ya. Mungkin untuk Bapak Ibu yang pimpinan perguruan tinggi, nilai-nilai itu bisa disesuaikan dengan kampus culture-nya. Saya kira setiap universitas, setiap perguruan tinggi pasti mempunyai nilai-nilai yang dipakai sebagai landasan dalam mengelola pendidikan tinggi. Saya kira untuk UNTAK itu juga ada ya. Kemarin ketika saya mengajar di sana masih belum PSBB, itu saya baca di depan itu ada nilai-nilai yang harus diikuti oleh sivitas akademika dari UNTAK. Oleh karena itu nilai-nilai itu sebenarnya bisa bermacam-macam, tapi nanti saya jelaskan kenapa saya memilih nilai-nilai revolusi mental. Tentu untuk karakter ini saya tidak lari kemana-mana, tetap ini bahwa kenapa kita karakter itu karena ini sesuai dengan Permendikbud RI nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Salah satu standar nasional pendidikan tinggi itu adalah standar kompetensi lulusan, di mana yang dimaksud dengan standar kompetensi itu adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Narasumber sebelumnya itu tadi sudah menjelaskan mengenai pengetahuan dan keterampilan akuntan. Saya dari aspek yang lain yaitu dari sikap, yang itu merupakan salah satu kualifikasi juga yang harus dimiliki oleh lulusan dari akuntansi. Kemudian lebih lanjut di standar pendidikan nasional tadi, apa yang dimaksud dengan sikap? Sikap di sini adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi diri dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat terkait dengan pembelajaran. Saya mengambil satu aja dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu sebenarnya bahwa internalisasi dan aktualisasi nilai ini bisa dilakukan bukan hanya di proses pembelajaran, tapi bagaimana tadi Pak Dekan mengatakan nanti ada magang, kemudian bagaimana dalam penelitian itu bahwa nilai-nilai itu harus dibawa, sehingga semuanya nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi seperti itu kenapa saya memilih sikap yang itu adalah merupakan perilaku itu tentu didasari oleh karakter yang merupakan akal atau budi yang kita percaya bahwa itu baik, sehingga itu akan menuntun perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam
mahasiswa tertentu di dalam posisi mereka sebagai mahasiswa. Kemudian berikutnya, kenapa memilih nilai-nilai revolusi mental? Yang pertama, karena ini saya berikan di mata kuliah akuntansi forensik dan audit investigatif, di mana dalam mata kuliah itu materi-materi sebagian besar adalah tentang fraud, tentang korupsi dan sebagainya, sehingga ini revolusi mental ini sebenarnya merupakan semangat untuk bebas dari, ini merupakan gerakan yang bagus sekali. Oleh karena itu saya ingin bahwa gerakan dari pemerintah ini bagaimana bisa dikontekskan di dalam sebuah pembelajaran di pendidikan tinggi. Jadi kenapa revolusi mental itu karena semangat ingin bebas dari korupsi dengan nawacita yang ingin diwujudkan dalam membangun negara Indonesia yang bersih, efektif, demokratis dan bebas dari korupsi. Tentu ini semangat yang sangat baik, tetapi kita lihat semangat ini belum sepenuhnya berhasil karena korupsi di Indonesia masih saja terjadi dan terus bertambah. Kemudian yang kedua adalah semangat untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan revolusi mental yang berpedoman pada 5 program gerakan nasional revolusi mental. Ini ada di Inpres nomor 12 tahun 2016. Gerakan revolusi mental itu apa saja? Ketika kita baca Inpres nomor 12 tahun 2016, itu adalah program gerakan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu. Inilah yang saya jadikan sebagai nilai-nilai yang saya sebut sebagai nilai-nilai revolusi mental, yang itu saya pahamkan, saya sadarkan, dan saya berikan mereka latihan-latihan untuk melaksanakan nilai-nilai ini ya. Jadi tentu saja kelima nilai ini itu tidak seperti persis yang ada di Inpres nomor 12 tahun 2016, tapi bagaimana saya mengkontekskan nilai-nilai ini di dalam proses pembelajaran mahasiswa akuntansi, terutama terkait ketika proses pembelajaran akuntansi forensik. Mungkin sedikit saya jelaskan. Ini ya intinya saja, kalau nilai bersih itu saya memfokuskan pada nilai kejujuran. Kemudian nilai tertib itu saya fokuskan kepada ketaatan mahasiswa terhadap aturan apapun, terutama aturan yang ada di kelas, baik yang sudah ditetapkan oleh dosen maupun yang ditetapkan oleh kampus. Kemudian nilai melayani ini adalah bagaimana kita saling membantu. Jadi bagaimana kita itu sebagai manusia itu melayani satu dengan yang lain. Oleh karena itu mahasiswa saya berikan pemahaman dan menyadari bahwa mereka harus saling membantu tanpa memotivasi tujuan yang lain. Artinya membantu itu bukan karena ingin materi, membantu bukan ingin kemudahan, tapi membantu memang ingin memberikan kemudahan kepada teman yang sedang mengalami kesukaran. Kemudian nilai bersatu inilah bagaimana mereka saling bekerja sama, terutama ini dalam kerja kelompok. Kemudian nilai mandiri ini adalah ketika bagaimana mereka harus independen, terutama ketika ujian. Ini sedikit tentang nilai revolusi mental yang saya kontekskan dalam proses pembelajaran. Kemudian bagaimana saya memberikan ini? Yang pertama saya memberikan pemahaman, kemudian penyadaran, latihan dan pembiasaan, berikutnya adalah refleksi. Untuk pemahaman itu adalah saya memberikan penjelasan tentang nilai-nilai revolusi mental kelima itu, tapi tidak saya berikan secara berbarengan. Saya mungkin 2 minggu sekali saya ganti-ganti, saya urutkan mulai dari nilai persis seperti tadi. Saya lakukan dengan tatap muka ketika dulu belum PSBB, tapi begitu PSBB saya segera membuat video dan PowerPoint untuk mereka harus melihat video itu dan membaca PowerPoint. Kemudian penjelasan tadi dilakukan secara bertahap. Ini video saya ketika ini belum PSBB, ini kebetulan masih di Untak Bukolis. Jadi saya memang merekam semua 14 kali pembelajaran itu baik di Untak maupun di Unitomo. Kemudian rekaman video saya sudah saya ciptakan tentang nilai bersih. Ini tentang nilai tertib. Jadi setiap nilai saya membuat video.
Ya, kemudian ada 2 yang sudah saya ciptakan tentang terkait dengan rekaman video tadi. Kemudian penyadaran dan latihan. Jadi setiap saya setelah memberikan pemahaman itu memberikan latihan, penyadaran dan latihan, yaitu diantaranya adalah forum kejujuran. Inilah yang muncul begitu pandemi ini ada. Karena begitu pandemi ada, kita semua daring, baik melalui Google Classroom maupun melalui Zoom. Kalau melalui Google Classroom, mana kita tahu mahasiswa itu sudah login, kapan loginnya, setelah login ditinggal apa dan sebagainya. Oleh karena itu saya setelah kuliah saya selalu membuat yang namanya forum kejujuran, di mana mahasiswa di situ harus mengungkapkan sendiri apakah login tepat waktu, apakah mempelajari apa yang sudah bertugaskan oleh dosen dan sebagainya, itu di dalam forum kejujuran. Kemudian tugas-tugas itu selalu setiap minggu ada tugas sesuai dengan ini ya. Kalau di Untak tentu saya mengikuti kurikulumnya Untak, mengikuti silabusnya Untak, Pak IBK Bayangkara. Ketika di Unitomo saya juga mengikuti silabinya Unitomo. Jadi itu untuk tugas-tugas, tapi selalu itu saya warnai dengan namanya terutama yang saya ingin fokuskan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Monggo dipersingkat penyampaiannya. Oke, kemudian yang terakhir ini yang paling mengharukan bagi saya tentu adalah ketika tahap refleksi. Jadi tahap refleksi ini bagaimana pengakuan mahasiswa ketika mereka setelah saya beri pemahaman, penyadaran dan mengenai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai revolusi mental. Jadi ini mungkin contoh aja, mungkin bisa dibaca sendiri, tapi saya membaca ini sampai menitikkan air mata, ternyata saya bisa memberikan sentuhan hati kepada mahasiswa. Itu aja Bu Khalis, saya kira. Terima kasih. Jadi ini bisa saya bacakan. Terima kasih Bu Nur sudah sabar mengajarkan banyak hal tentang nilai-nilai kebaikan yang sangat saya dan teman-teman mahasiswa. Terima kasih Bu Khalis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Mungkin suatu saat akan bisa dilanjut untuk lebih detail bicara tentang revolusi mental. Iya Bu, siap. Lengkap sudah pemaparan para narasumber, termasuk dalam pengembangan atau pembangunan mental atau moral. Kita lanjut saja pada sesi yang berikutnya, sambil kita extend sebentar ya waktunya, sambil untuk mengisi form yang sekaligus merupakan daftar hadir yang sebagai bukti untuk bisa mendapatkan sertifikat. Sesi tanya jawab. Ada cukup banyak pertanyaan yang masuk. Saya bacakan. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Idam Jailani Tie Lancar di Palu. Pertanyaannya adalah untuk Pak Dr. Selamat. Selamat siang, mau bertanya bagaimana posisi akuntansi menyambut dunia robotika dan kemajuan ilmu pengetahuan digital. Bagaimana menyikapinya? Bagaimana dunia akuntansi menyikapi era? Bagaimana posisi akuntansi menyambut dunia robotika dan kemajuan ilmu pengetahuan era digital? Bagaimana dunia akuntansi menyikapinya? Begitu ya, Bapak Dr. Selamat, bisa dipahami pertanyaannya? Polis menggema Bu suaranya. Berikutnya ada dari Bapak Dr. Selamat.